Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di pertemuan kelima, kita akan membahas mengenai inventories additional valuation issue, yaitu penilaian tambahan mengenai persediaan karena akibat atau peristiwa tertentu. Di sini kita akan membahas menggunakan 3 metode. Yang pertama itu ada LCNRV atau Lower of Cost or Net Realizable Value. Penyimpangan terhadap prinsip biaya historis bisa terjadi jika nilai persediaan menurun di bawah biaya awalnya. Penurunan ini dikarenakan keusangan, seasonal effect, kerusakan, kenaikan biaya produksi, carriage cost, dan lain-lain. Oleh karena itu, persediaan diukur berdasarkan nilai yang lebih rendah antara nilai yang berdasarkan biaya atau cost dan net realizable value. Net realizable value atau nilai realisasi neto adalah jumlah bersih yang diharapkan untuk didapatkan perusahaan saat penjualan persediaan. Net realizable value merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa, dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Nah, rumus net realizable value tergambar seperti berikut. Yang pertama itu ada inventory value unfinished atau estimasi harga jual persediaan dalam kegiatan usaha. Sebesar 1.000 dikurangi dengan estimated cost of completion atau estimasi biaya penyelesaian sebesar 50 dan dikurangi estimated cost to sell atau estimasi biaya yang diperlukan untuk menjual persediaan tersebut sebesar 200. Nah, hasilnya 750 sebagai net realizable value. Aturan LCNRV adalah persediaan dinilai pada nilai terendah antara biaya perolehan atau cost dan net realizable value. Jadi setelah kita menghitung NRV atau net realizable value, kita bandingkan dengan harga perolehan atau cost dari persediaan saat kita membeli. Yang lebih rendah akan menjadi nilai persediaan yang dilaporkan. Tujuan dari LCNRV adalah untuk mencegah overstatement nilai persediaan, yaitu kelebihan pelaporan atau pencatatan nilai persediaan. Yang kedua, ada metode gross profit method atau metode laba kotor. Gross profit method digunakan untuk mengestimasikan nilai ending inventory ketika perusahaan mengalami kebakaran atau bencana alam yang merusak sebagian besar persediaan perusahaan. Metode ini menghitung persediaan dengan mengestimasikan jumlah persediaan akhir berdasarkan nilai cogas, sales, dan persentase gross profit. Berikut ilustrasi gross profit method. Million Corporation mempunyai persediaan barang awal $60.000 dan melakukan pembelian sebesar $200.000. Perusahaan menjualnya dengan harga $280.000. Million Corporation mengestimasikan laba kotor perusahaan sebesar 30% dari harga penjualan. Nah, di sini adalah rumus atau perhitungan mengenai gross profit method. Yang pertama ada beginning inventory at cost atau persediaan barang awal pada saat kita membeli, yaitu 60.000 ditambah dengan pembelian yang terjadi sebesar 200.000. Kita jumlahkan hasilnya 260.000 sebagai cogas atau cost of goods available for sale. Kemudian kita kurangkan dengan sales at selling price atau sales dengan harga jual yang sudah ditambah dengan laba yang diharapkan perusahaan sebesar 280.000. Nah, sebelum menjadi pengurang, sales itu harus dikurangi dengan gross profit sebesar 30% dari harga penjualan, yaitu 84.000. Nah, hasilnya akan menjadi sales at cost sebesar 196.000. Nah, baru kita kurangkan dengan cogas sebelumnya,
Hasilnya 64.000 sebagai approximate inventory at cost. Nah, yang ketiga, ada metode Retail Inventory Method. Retail Inventory Method menilai persediaan akhir dengan cara menghitung terlebih dahulu hasil nilai persediaan akhir berdasarkan eceran atau retail. Retail Inventory Method banyak dipakai oleh perusahaan merchandising, seperti supermarket, contohnya Carrefour, Indomart, dan lain-lain, yaitu perusahaan sejenis retail. Nah, di Retail Inventory Method ini dibagi lagi menjadi dua metode. Yang pertama itu ada Cost Average Method. Nah, di metode ini markup dan markdown itu diakui. Nah, di metode Retail Inventory Method, kita itu menghitung atau mencatat berdasarkan dua nilai. Yang pertama itu nilai berdasarkan cost dan nilai retail. Di sini ada begini inventory, net purchase, freight in. Nah, setiap komponen ini ada yang memiliki nilai cost dan retail, dan ada yang hanya memiliki salah satunya. Untuk begini inventory, net purchase itu ada cost dan retail, freight in hanya ada cost, net markup dan markdown hanya ada retail, dan available for sale untuk cost itu hasil dari beginning inventory sampai dengan freight in. Sedangkan retail dari beginning inventory sampai dengan markdown. Kemudian lanjut menghitung bagian retail. Dikurangi net sales, hasilnya akan menjadi ending inventory at retail. Nah, nggak sampai sini, kita menghitung cost to retail ratio. Dari available for sale cost dibagi available for sale retail, dikali 100%. Setelah itu, kita menghitung ending inventory at cost, yaitu ending inventory at retail dikali dengan cost to retail ratio yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi di dalam rumus ini kita hanya menghitung ending inventory at retail. Nah, setelah itu kita menggunakan cost to retail ratio untuk menghitung ending inventory at cost. Nah, untuk metode yang kedua ada conventional retail inventory. Nah, ini itu hasil akhirnya sama aja, cuma bedanya di sini markup hanya diakui. Markdown tidak diakui. Nah, di sini dalam konvensional retail inventory itu lebih banyak komponennya. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, kita menuliskan berdasarkan nilai cost dan nilai retail. Kita masukkan nilai masing-masing komponen berdasarkan yang tertera di soal. Itu untuk begini inventory, ada di cost dan retail, purchase ada di cost dan retail, dan seterusnya. Nah, maksud hanya markup yang diakui adalah pada saat mencari available for sale, hanya nominal markup yang masuk ke dalam perhitungan sampai dengan available for sale. Sedangkan markdown itu ada di perhitungan setelahnya. Nah, jadi kalian tinggal masukkan nilai-nilai nominal sesuai dengan rumusnya. Nah, setelah itu kita sama seperti sebelumnya menghitung cost to retail ratio dan ending inventory at cost. Rumusnya juga sama seperti sebelumnya. Perbedaannya hanya markup dan markdown yang diakui. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita masuk ke pembahasan soal.